Adam, beliau berumur panjang sekali. Beliau telah hidup lama sekali surga. Satu hari di surga sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan sudah berapa hari Nabi Yuna Adam hidup di surga. Berarti umurnya sudah sangat panjang. Lalu dengan skenario Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan ciptakan, jadikan di muka bumi khalifah. Maka dibuatlah drama surgawi. Itu adalah drama dan Allah adalah sutradara sekaligus skenarionya. Bagaimana caranya supaya Nabi Adam yang tadi tinggal di surga kemudian berpindah ke bumi? Karena memang tujuan Allah ingin menjadikan Nabi Adam khalifah, pengatur alam semesta ini, terutama bumi. Maka dibuatlah perseteruan dengan, kenapa engkau menjadikan di muka bumi orang yang berpotensi membuat kerusakan dan membunuh, sedangkan kami ini ahli zikir? Allah pun menjawab, aku lebih tahu daripada yang kamu ketahui. Ternyata pemimpin itu belum tentu soleh secara ritual, belum tentu dia ahli zikir, tapi dia mesti ahli fikir. Setelah itu Allah ajarkan Nabi Adam ilmu-ilmu, dan Allah kemudian menguji malaikat. Yang diajar Nabi Adam, yang diuji malaikat. Disitulah para malaikat menyerah. Disitulah kemudian Allah bertitah, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Ternyata ada satu golongan malaikat yang disebut Al-Jan, yang mereka, jika malaikat dari Izzatun Nur, keperkasaan nur Allah, sedangkan mereka dari Izzatun Nar, dari keperkasaan apinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya satu kelompok itu kemudian menjadi kelompok yang kita sebut hari ini keturunan iblis atau syaitan. Turunlah di muka bumi. Iblis masih menyalahkan Adam, tapi Nabi Adam sangat dewasa. Nabi Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah yang salah kami. Fatalaqa Adam, maka Adam mengadu datang kepada Allah bikalimat, dengan beberapa kalimat taubat. Itulah Rabbana zalamna, yang dalam beberapa riwayat ada hadis lain 40 tahun, tapi yang paling masuk akal adalah 40 hari, karena itu sebentar bagi baginda Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Pendek cerita, Nabi Adam pun punya keturunan di bumi. Yang paling sering kita dengar adalah kisah Habil dan Qabil. Habil dan Qabil, dua anak yang karakter berbeda. Habil orang yang tawakal, sabar, berjiwa besar. Qabil ambisius, tidak sabar, terkadang iri. Tapi irinya dibiarkan, akhirnya menjadi watak. Walhasil, dalam ujian persembahan antara Qabil dan Habil, Habil pun dibunuh. Di saat itulah Nabi Adam mulai menyembunyikan rahasia dari anak yang satu ini, yang hasad ini, yaitu Qabil. Inilah sejarah hasad pertama di alam semesta. Qabil membunuh adiknya sendiri. Maka jika ada orang membunuh siapapun sekarang, itu memang genetik dari sana, karena kita keturunan mereka. Lalu Sayyidina Adam tidak lama setelah itu hampir wafat. Tapi sebelum beliau wafat tapi ada yang mengatakan umur Nabi Adam masih separuh di bumi, mengatakan 400, 600 tahun, ada riwayat 400 tahun, arba'umiyah. Lalu lahirlah seorang anak namanya Syith. Syith dalam bahasa Suryaniyah. Nabi Adam berbahasa bukan bahasa Arab murni, tapi bahasa Suryaniyah. Konon dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Adam di surga berbahasa Arab. Wallahu alam, hadisnya sampai hari ini belum kita temukan yang sahih. Baru yang kita temukan riwayatnya yang bermasalah. Tapi tidak ada lagi hadisnya kecuali hadis beri nama anaknya yang tadi itu bernama Syith. Syith dalam bahasa Suryaniyah berarti pengganti, hadiah dari Allah. Yang tadi adalah Habil. Nabi Adam mengira Habil lah nanti pelanjutnya jadi nabi. Ternyata Habil dibunuh. Yang jadi nabi adalah Syith alaihi salatu wassalam. Nabi Syith yang berarti pengganti atau anugerah dari Allah, menggantikan Habil, kemudian meneruskan risalah Nabi Allah Adam. Syith banyak risalah yang banyak. Salah satu risalah Nabi Syith disebutkan bahwa beliau adalah nabi
yang di masanya antara jin dan manusia masih bertemu fisik. Tapi dengan risalah Nabi Syith, maka Allah kirimlah Nabi Syith ke alam semesta semuanya, sehingga manusia tiada lagi yang bisa melihat jin. Benarlah Imam Syafi'i mengatakan, man qala ra'aitul jinna faqad kafar. Siapa yang mengaku-ngaku melihat jin dengan mata fisik, dia tentu telah kufur dengan satu ayat. Kalaupun lihat tentu bukan dengan mata fisik, tapi dengan mata batin. Dalam hadis Imam Ibn Hibban, hadisnya sahih, walaqad unzila ala Syith 50 suhufiyan. Inilah Nabi yang dia juga seorang Rasul, tapi tidak masuk kepada Rasul yang 25. Dia masuk kepada Rasul yang 313. Jumlah Rasul yang kita ketahui dalam hadis Ibn Hibban, jumlahnya persis 313. Dan yang nomor 2 setelah Nabi Adam adalah Nabi Syith. Lalu bagaimana dengan riwayat ketika hari kiamat? Semua makhluk datang kepada Nabi Adam, hadis Bukhari dan Muslim, dan mengatakan, wahai ayahanda kami, kakek kami, berilah syafaat kami. Apa kata beliau? Datanglah kepada Nuh, fa innahu awwalu nabiyyin wa rasulin. Dia adalah awal rasul dan nabi di muka bumi. Riwayat ini sebenarnya tidak bertentangan. Maksudnya bahwa Nabi Nuh adalah orang yang pertama memindahkan manusia dari satu tempat, atau juga dikatakan karena berkat Nabi Nuh maka umat bahkan alam semesta ini menjadi langgeng. Disebutlah beliau dengan Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia kedua. Sedangkan Nabi Syith boleh disebut sebagai pengganti Nabi Adam. Tugas-tugas Nabi Adam beliaulah yang menggantikannya. Bapak saudara makan Allah, di masa Nabi Syith ini terjadilah pergesekan antara beliau dan abangnya sendiri, yaitu Qabil. Qabil mempunyai hidup yang gayanya bebas. Pergaulan antara laki-laki perempuan pun bebas. Semua alat hiburan dibolehkan tanpa ada time, tanpa ada batas. Oleh Nabi Syith dia katakan, wahai saudara-saudaraku, wahai anak-anakku, jangan engkau ikuti perilaku Qabil. Disitulah terjadi perseteruan, tegang, dan memang begitulah sampai akhir hayat kita nanti, sampai akhir kiamat. Sebagaimana dulu kakek kita, maka sampai nanti juga akan begitu. Maka sahabat-sahabat yang makan Allah, jangan berpikir bahwa ketika nanti semua orang Islam semuanya jadi baik. Justru Islam itu menghapus keburukan, bukan menghilangkan keburukan. Kita lihat banyak orang sholat, haji, tapi pulang-pulang masih jahat, masih nakal, masih korupsi. Itu wajar, karena Nabi mengatakan lewat lisan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kullu bani Adam khatta'un. Hadis ini sahih. Semua keturunan Bani Adam khata'. Dalam bahasa Arab khata'. Tetapi sebaik-baik khata', sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan yang sama adalah orang-orang yang bertaubat.